Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kita semua. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan akselerasi proyek. Dan anggota kami ada Arga Lakshita, Nuraini, dan saya sendiri Anggreni Agata. Nah, dalam akselerasi proyek ini kita akan membahas aktivitas proyek dan biaya dalam proyek. Jadi di dalam akselerasi proyek ini, artinya adalah proyek itu harus dipersingkat dan kita harus menghitung waktu maksimal yang harus kita kurangi agar aktivitasnya bisa bertambah dan akibatnya proyek ini akan mengalami pertambahan biaya. Namun kita juga harus menekan biaya proyek seminimal mungkin agar tidak over budget. Nah, di sini kita akan memahami tentang pengertian dan komponen-komponen, langkah-langkahnya, serta contoh kasus dan solusi dari akselerasi proyek. Nah, akselerasi proyek itu adalah suatu metode untuk mempersingkat lamanya waktu proyek, dengan mengurangi waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting menjadi kurang dari waktu normal aktivitasnya. Nah, di sini ada 3 hal yang mesti kita perhatikan dalam akselerasi proyek. Di sini kami mengutip dari Heiser dan Render. Nah, untuk jumlah di sini di mana aktivitas yang mana yang boleh kita lakukan crash atau kita tekan sesuai dengan penyataan dan diperizinkan oleh pihak perusahaan dalam proyek. Lalu durasi aktivitasnya juga harus dipersingkat dan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sebelum tanggal jatuh tempo atau waktu tenggatnya. Lalu untuk cost atau total biayanya dalam proyek ini harus seoptimal mungkin atau harus seminimum mungkin ditekan biayanya. Nah, dalam memperhatikan 3 hal ini, kita bisa menggambarkan dari grafik dalam waktu dan biaya. Nah, untuk menggambar grafik waktu dan biayanya, kita ada 3 langkah, yaitu cari total biaya langsung untuk lama proyek yang telah dipilih, contohnya biaya pegawai dan peralatan. Nah, karena di sini aktivitasnya semakin tinggi, sedangkan waktu proyeknya harus semakin singkat, maka pegawai dan peralatannya pasti kita tambahkan. Lalu cari total biaya tidak langsung untuk lama proyek yang telah dipilih. Contohnya biaya konsultasinya dan administrasi. Lalu kita harus jumlahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk mencari lama proyek yang telah dipilih. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada gambar grafik biaya dan waktunya. Dan sesuai dengan warnanya, warna biru untuk total biaya proyek, dan untuk garis oranye biaya tidak langsung. Jadi biaya tidak langsung ini pasti meninggi. Sedangkan untuk biaya langsung grafiknya menurun untuk garis yang hijau. Dan lama akselerasi proyek pasti lebih ke arah kiri karena harus kita persingkat. Selanjutnya untuk komponen dalam akselerasi proyek. Nah, di sini komponen akselerasi proyek itu ada 2, yaitu komponen waktu dan komponen biaya. Untuk komponen waktu dia ada 2, yaitu waktu normal, yaitu penyelesaian aktivitas dalam kondisi normal. Yang kedua, waktu akselerasi, yaitu waktu terpendek yang paling mungkin untuk menyelesaikan aktivitas. Untuk mencari total waktu akselerasi, kita bisa gunakan rumus yang di bawah ini. Total waktu sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Nah, untuk komponen biaya ada 3, yaitu biaya normal, biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu. Biaya normal atau normal cost itu adalah biaya langsung untuk menyelesaikan aktivitas pada kondisi normal. Kalau biaya akselerasi, itu biaya langsung untuk menyelesaikan aktivitas pada kondisi akselerasi. Lalu untuk biaya
akselerasi per unit waktu adalah biaya langsung untuk menyelesaikan aktivitas pada kondisi akselerasi dalam satuan waktu terkecil yang ditentukan. Lalu yang keempat, kita bisa menggambarkan grafik linear waktu dan biaya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk mencari total biaya akselerasi, bisa kita kurangkan dari biaya akselerasi dikurangi biaya normal. Sedangkan untuk mencari slope atau biaya akselerasi per unit waktu, itu adalah hasil bagi dari total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu akselerasi. Nah, di sebelah kanan ada grafik biaya dan waktu. Di sini grafik dari aktivitas akselerasi pasti lebih tinggi dibanding aktivitas normal. Karena waktu akselerasi proyek harus seminim mungkin dari waktu normal. Lalu biaya akselerasi pasti lebih tinggi dibanding biaya normal. Karena kita harus membayar sumber daya yang mendukung aktivitas akselerasi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menentukan akselerasi proyek yang akan dibahas oleh rekan saya Nuraini. Ya, langkah-langkah melakukan akselerasi proyek. Terdapat dua, yaitu metode akselerasi dan langkah-langkah itu sendiri. Next. Metode akselerasi menurut Gray and Larson, diantaranya yang pertama, menambah sumber daya. Metode yang paling umum untuk memperpendek waktu proyek adalah menugaskan staf tambahan dan peralatan pada aktivitas. Yang kedua, outsourcing kerja proyek. Sebuah metode umum untuk memperpendek waktu proyek adalah subkontrak sebuah aktivitas. Subkontrak memungkinkan mempunyai akses ke keahlian atau teknologi unggulan yang akan mempercepat penyelesaian proyek. Yang ketiga, penjadwalan lembur. Lembur memang mempunyai kerugian karena mengakibatkan produktivitas menurun karena adanya batasan alamiah pada manusia. Namun, dengan penjadwalan lembur bisa mempercepat penyelesaian proyek itu sendiri. Nah, yang keempat, membangun tim proyek inti. Salah satu keuntungan membangun tim proyek inti yaitu berguna untuk menyelesaikan suatu proyek lebih cepat dari penjadwalan yang telah ditetapkan. Karena menugaskan para profesional dapat memfokuskan perhatian mereka sepenuhnya pada proyek spesifik. Dan yang terakhir, melakukan 2 kali cepat dan benar. Jika keadaan mendesak, maka cobalah membangun solusi jangka pendek, kemudian kembali dan lakukan dengan cara yang benar. Dalam praktiknya, metode yang paling umum digunakan untuk crash proyek adalah penjadwalan lembur, outsourcing, dan menambah sumber daya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan akselerasi proyek. Yang pertama, gambar diagram jaringan untuk setiap kejadian. Yang kedua, hitung total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu untuk setiap kejadian. Yang ketiga, tentukan garis edar kritis dan lamanya waktu proyek. Yang keempat, pilih aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal dan kurangi waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, perbaharui semua waktu kegiatan. Jika batas waktu yang diinginkan telah tercapai, maka berhenti. Jika tidak, ulangi langkah ketiga. Selanjutnya, ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Arga Laksita. Ya, baik. Kita mulai ke contoh kasusnya ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga sama Nuraini langkah-langkahnya. Jadi ada kasus berdasarkan tabel ini, di mana tabelnya ini memuat aktivitas, yaitu aktivitas 1, kedua, dan seterusnya. Kita ambil salah satu contoh aja, maksudnya jadi kayak aktivitas 1, kedua itu menggunakan waktu normalnya itu 12 minggu, sementara waktu akselerasinya itu menjadi 7 minggu, terus biaya normalnya $3.000, dan biaya akselerasinya menjadi $5.000 maksudnya. Dengan total jumlahnya yang seperti di bawah, akan tetapi soal ini menanyakan kalau gimana berapa banyak biaya tambahan kalau misalnya
proyek ini harus selesai dalam 30 minggu. Nah, lanjut dari langkah pertama, yaitu kita buat dulu diagramnya, diagram yang menunjukkan aktivitas 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya berdasarkan tabel yang tadi. Dan kita tulis juga waktu normalnya, jadi akan ada tulisan seperti ini, 1 ke 2, 12 minggu, 2 ke 3, 8 minggu, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut. Next. Nah, Ida. Kita juga perlu kalau misalnya untuk menghitung tabel ini, jadi kayak cuman ingin memberitahu kalau misalnya aktivitas 1, 2, itu total waktu akselerasinya itu 5 minggu. Ini didapat dari tabel soal tadi, tabel soal pertama, kan waktu normalnya 12 minggu, waktu akselerasinya menjadi 7 minggu. Maka otomatis total waktu akselerasinya 5 minggu. Lalu untuk biaya normal, tadi kan di soal $3.000, biaya akselerasinya menjadi $5.000, otomatis total biaya akselerasinya $2.000. Nah, ini menunjukkan bahwa biaya akselerasi per minggunya itu 400, didapat dari $2.000 dibagi 5 minggu. Berarti kan 1 minggunya dia akan mengakselerasi 400. Ini bertujuan untuk mencari nilai akselerasi, mencari biaya akselerasi paling minimum. Jadi nanti yang akan kita akselerasi terlebih dahulu aktivitas yang mana, seperti itu. Next. Itu, nah, kita balik lagi ke diagram tadi untuk mencari garis edar dari tabel tadi. Kita tentukan garis edarnya yang mana. Nah, setelah menggunakan CPM yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, itu untuk mencari ES, EF, LS, LF, dan S-nya, itu ternyata kita dapat garis edarnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 7. Maka 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu kita hapus aja, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kita tahu garis edarnya seperti itu. Next. Kita ambil, kita ambil aktivitas yang tadi, jadi yang tidak perlu kita buang. Jadi tabelnya akan seperti ini. Nah, kebetulan tadi kan ternyata kan yang dibutuhkan 30 minggu, sementara tadi ini akan menghasilkan 36 minggu yang tadi. Ini yang 12 itu cuma total waktu akselerasinya aja. Nah, kita ambil biaya akselerasi per minggu yang paling minimum, berarti aktivitas 1-2. Maka kita akan mengakselerasikan aktivitas 1-2. Next. Nah, aktivitas 1-2 itu dengan biaya akselerasi $400 akan dipercepat sebanyak 5 minggu. Otomatis si aktivitas 1-2 nanti akan berubah menjadi 7 minggu. Namun, ternyata lamanya waktu proyek setelah diakselerasi berjumlah 31 minggu, ya kan? Berarti masih kurang dari soal yang diminta. Maka kita kembali lagi. Next. Nah, kita kembali lagi mencari garis edar. Garis edarnya ternyata berubah menjadi seperti ini. 7, 8, 0, 12, 4. Yang tadinya aktivitas 1-2, 12 minggu menjadi 7 minggu. Nah, kita cari garis edarnya lagi dengan tabel yang baru, dengan diagram yang baru. Next. Nah, kita cari lagi garis edar, siapa tahu dengan di akselerasinya aktivitas 1-2 akan merubah garis edar. Akan tetapi ternyata garis edarnya tetap sama, yaitu 1-2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 4 ke 6, lalu 6 ke 7, sama seperti yang sebelumnya. Next. Maka yang kita akselerasikan lagi adalah aktivitas yang paling minimum juga, minimum kedua, yaitu aktivitas 2-3, karena dia biaya per unit, biaya akselerasi per unit waktunya juga lebih kecil, yaitu $500. Sebenarnya dia dapat
diakselerasikan sampai 3 minggu. Tapi karena kita tadi sudah 31 minggu, maka kita hanya membutuhkan akselerasi 1 minggu. Gitu. Maka next. Itu. Kalau misalnya tadi kan akselerasi 3 minggu cukup banyak. Nah, sementara kita cuma butuh 1 aja untuk menjadi 30 minggu. Gitu. Maka next lagi tabel diagram, nah ini diagram garis edarnya akan menjadi seperti ini. Tadi kan 1-2 yang tadinya 12 menjadi 7. Nah, aktivitas 2-3 yang tadinya 8 minggu, kita cukup akselerasikan 1 minggu aja. Kita cukup akselerasikan 1 minggu aja, yang jadinya 7. Meskipun 2 ke 3 itu bisa bisa kita potong 3 minggu, dia hanya cukup dipotong 1 minggu aja. Karena kalau misalnya 3 minggu, takutnya jadinya biayanya akan berlebih. Dia dapat hasil seperti ini, maka biaya tambahannya, nah, biaya tambahannya itu berarti menjadi 5 dikali $400 ditambah 1 dikali $500. Hasilnya, total biaya tambahan setelah akselerasi adalah $2.500. Seperti itu. Nah, mungkin untuk latihan bagi pembaca, bisa dikerjakan soal ini. Next. Iya, sekian untuk presentasi kami dari kelompok 7. Untuk pertanyaan maupun tanggapan dari para penonton bisa diberikan di kolom komentar ataupun di room diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kita semua. Terima kasih.